Halo students, how are you? Baiklah, pada kesempatan kali ini, in this opportunity, saya akan menyampaikan jawaban yang benar ya, dari tugas yang pekan lalu. Ya, jadi kemarin ada 10 pertanyaan, disuruh untuk mengubah yang bagian dalam kurung menjadi kata atau kata kerja bentuk lampau. Oke. Jadi yang pertama ini begin itu menjadi ya. Begin itu ini begin itu jawabannya began ya. Begin itu jadi began. Oke. Kemudian yang nomor 2 bring menjadi bring bring itu jawabannya brought ya, brought. Kemudian number 3 limited infrastructure worsen itu menjadi number 3 ya, worsened. Oke. Nomor 4 fly, kata kerja keduanya adalah flew. Kemudian yang ketiga tell menjadi told. Throw itu menjadi true. Kemudian build menjadi built. Kemudian nomor 8 sistem B ya. Jawabannya benar ada was. Yang ke-9 get menjadi got. Grant menjadi granted. Kemudian draw menjadi drew. Ya, ini dia jawaban yang kemarin ya. Jadi kalau ada yang salah, kalian harus ingat yang benarnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan pada pelajaran hari ini, yaitu tentang struktur dari news item. Sebelumnya kita pahami bersama dulu ya. Kita pahami bersama tentang news item. Jadi news item itu adalah fungsinya untuk inform readers, menginformasikan pembaca or listener atau pendengar about events of the day, tentang kejadian pada hari itu that considered important, yang dianggap penting, or newsworthy atau layak diberitakan. How are news items written? Bagaimana ditulisnya? They usually start with an eye-catching title or the headline. Jadi news item itu biasanya dimulai dengan headline atau title, judul ya. Judul yang
eye catching. Eye catching itu artinya menarik mata. The headline needs to be very interesting to attract readers' attention. Jadi headline atau judulnya itu harus menarik pembaca, perhatian pembaca ya. Kemudian the first paragraph in the news item is called the lead paragraph. Jadi paragraf pertama pada news item biasanya dimulai atau ditulis disebut lead paragraph yang biasanya memuat detail-detail tentang who, siapa, where, di mana, what, apa, and why, dan mengapa kejadian itu terjadi. Ya. Jadi they summarize the events. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi who, where, what, and why itu adalah merangkum kejadian. Kemudian supporting paragraphs elaborate the summary of the events in more details. Kemudian diikuti dengan supporting paragraph, artinya paragraf-paragraf yang mendukung. Ya, mendukung summary tadi, paragraf tadi. Oke. Untuk lebih jelasnya ini dia strukturnya, jadi ada headline ya. Kemudian diikuti dengan summary of events. Ini tadi yang disebut dengan lead paragraph ya tadi ya. Jadi ini dia yang disebut dengan lead paragraph. Nah ini dia, sama ya, sama sebutan lainnya, lead paragraph. Ini adalah merangkum kejadian. Jadi di dalam lead paragraph atau summary of events ini ada who, siapa, where, di mana, what, apa, and why, mengapa. Nah, kemudian di bawahnya itu diikuti dengan supporting paragraph. Ya, bisa dimulai dengan quotes. Quotes ini adalah pernyataan langsung dari orang-orang yang terlibat. Ya. Oke, misalkan ya, kejadian yang terkini. Kejadian yang terkini adalah Joe Biden memenangkan general election. Jadi Joe Biden memenangkan pemilihan umum di Amerika Serikat ya. Ya. Who, siapa yang memenangkan? Ya kan, yang memenangkan adalah Joe Biden. Where, di mana dia memenangkannya? Di Amerika Serikat, USA. Apa yang dimenangkan? General USA election. Mengapa dia menang? Karena dia mendapatkan large votes, karena dia mendapatkan suara terbanyak. He got the largest votes. Jadi dia mendapatkan suara terbanyak. Ya. Kemudian kutipan dari orang yang di kejadian itu. Nah, misalkan
Misalnya kutipannya dari KPU Amerika ya. Misalkan kata KPU Amerika, Joe Biden has won USA general election dramatically, misalkan dramatically from Trump ya. Said the official, misalkan ya, misalkan ini dia, Joe Biden telah memenangkan pemilihan umum Amerika Serikat secara dramatikal dari Trump. Ya, kata petugas KPU. Nah, ini contohnya ya. Nah, dari ini kita bisa membuat sebuah news item ya dari sini. Ya. Jadi headline-nya ya. Headline-nya biasanya itu di tengah ya. Misalkan headline Joe Biden won USA general election. Nah, gitu. Ya. Kemudian diikuti dengan, jadi dirangkai yang dari sini tadi, strukturnya kita rangkai menjadi kalimat kita rangkai. Siapa memenangkan? Ya, kita rangkai. Joe Biden won, memenangkan USA General Election for President, untuk jabatan sebagai presiden, ya kan? Kemudian itu terjadi di Amerika. It happened yesterday in America. Ya kan? Apa yang dimenangkannya. Ya. Jadi he menjadi presiden Amerika ke-67. He became elected president of USA number 64. Nah, kemudian kita lihat lagi mengapa, ya kan? Mengapa dia memenangkan? He got the largest votes. Dia mendapatkan suara terbanyak. He got the largest votes from America citizens. Dia mendapatkan suara terbanyak dari penduduk Amerika. Nah, ini. Kemudian quotes-nya bisa kita ambil. Nah, kita rubah jadi
Nah, ini contoh ya. Contoh. Example-nya kita kasih warna. Nah, jadi ini contoh dari news item. Ya. Ini tentang Joe Biden. Jadi tugas kalian buat sebuah news item di sekitar kalian. Apa yang terjadi di sekitar kalian. Bisa juga kalian nonton TV, ambil beritanya. Kalau yang sekarang lagi hangat adalah tentang Giselle itu ya. Giselle yang dituduh oleh oknum-oknum dia telah beradegan syur gitu ya. Bisa juga itu. Ya. Jadi bikin formatnya seperti ini. Ya, seperti contoh saya. Oke? Atau kejadian lain di sekitar kalian, atau yang kemarin itu kejadiannya ditabrak oleh tronton, teman kelas kalian bisa juga. Oke, itu saja dari saya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.